Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus pada hari yang keempat di bulan Juli tahun 2020 untuk merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kita. Sebelumnya mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pagi hari ini. Terima kasih hari yang baru ini Tuhan. Hari yang keempat di bulan Juli tahun 2020 kami bersyukur pertolongan penyertaan pimpinan Tuhan bagi kami. Atas segala limpah kasih setiamu Tuhan, berkat-Mu pemeliharaan bagi hidup kami Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bagi kami semuanya. Tuhan tolong kami semua, Tuhan tolong hamba-Mu supaya kami dibawa dituntunnya Tuhan untuk lebih lagi memahami Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini tanggal 4 Juli tahun 2020, maka tuntunan bacaan Alkitab kita di Perjanjian Lama kita sudah sampai Mazmur pasal yang ke-31 sampai yang ke-33. Nah, saudaraku di sini Mazmur 31 dan 32 ini ditulis yaitu Mazmur Daud ya. Dan kalau 33 ini tidak disebutkan penulisnya langsung dengan perikop puji-pujian kepada Allah Israel ya. Nah, pagi hari ini saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan lihat di pasal yang ke-32 dengan sebuah perikop judul yaitu kebahagiaan orang yang diampuni dosanya ya, dari Daud, nyanyian pengajaran ya. Saudaraku, ini adalah seorang perkataan dari seorang hamba Tuhan yang disebut oleh Daud, seorang anak Tuhan yang luar biasa, memiliki hati yang sungguh dekat dengan Tuhan, ingin jauh daripada Tuhan, dan mengutarakan tentang bagaimana pentingnya supaya setiap dosa dan pelanggaran kita bisa datang dan meminta mohon ampun kepada Tuhan. Kita akan lihat dari ayat pertama sampai yang kedua. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat yang kedua, berbahagia manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ya, di sini mengatakan pada bagian ini berbahagialah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, ya, yang dosanya ditutupin, ya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Lalu di dalam ayat yang kelima, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Daud menyadari bahwa ada begitu banyak pelanggaran dosanya sebagai seorang manusia, ya. Nah, itu dia mengatakan bahwa aku tidak akan menyembunyikan setiap dosaku ya dan pelanggaran-pelanggaranku. Tapi justru di sini katakan dosaku ku beritahukan kepadamu. Ya, dia datang dan mengatakan, menyampaikan, mengaku ya di hadapan Tuhan, Tuhan, saya manusia yang berdosa. Saya butuh pertolongan, saya butuh juru selamat untuk menutupi setiap dosa dan pelanggaran saya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa kalau kita perhatikan mereka yang di dalam orang-orang benar di dalam perjanjian lama ini, maka dosa mereka itu di situ kata firman Tuhan itu ditutupin ya, karena kita tahu bahwa Kristuslah yang datang untuk menghapus setiap dosa kita dan pelanggaran kita. Tapi mereka juga ini berbicara atau melihat kepada pengharapan akan datangnya Mesias ya, yang dijanjikan, yang dinantikan. Dan saudaraku, maka dengan pengharapan akan datangnya Mesias itulah maka mereka bisa beroleh keselamatan. Dan juga setiap mereka yang di dalam orang-orang benar dalam perjanjian lama itu juga bahwa perlu ada darah korban binatang ya untuk menutupi setiap dosa mereka, pelanggaran mereka. Nah, saudaraku, jadi dia sedang berbicara tentang bagaimana pentingnya setiap kehidupan kita ini untuk mengaku, datang kepada Tuhan untuk memohon supaya tidak menyembunyikan segala dosa dan pelanggaran kita. Bahwa ada begitu banyak pelanggaran
ada begitu banyak dosa kita dan kita perlu datang kepadanya untuk memohon pengampunan daripadanya. Jadi mengatakan bahwa dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ya, saudaraku, jadi dia mengatakan bahwa aku tidak akan menutupi setiap pelanggaranku, setiap dosaku. Aku sadar, aku tahu bahwa aku manusia yang penuh dengan dosa, ya, penuh dengan hal yang menyakitkan hati, penuh dengan pelanggaran. Karena itu aku tidak menutupi setiap apa yang menjadi pelanggaranku, dosaku, tapi aku datang kepadamu dan ku beritahukan, ya, aku sampaikan, tidak aku sembunyikan. Jadi dia mau mengaku, ya, setiap apa yang menjadi dosanya, karena hanya dialah Tuhan yang sanggup untuk mengampuni, ya, setiap dosa-dosanya. Saudaraku yang terkasih, bahwa ini adalah sebuah nyanyian pengajaran bagi setiap kehidupan kita orang yang percaya. Apalah arti kehidupan ini kalau kita tidak memiliki Dia sebagai penebus, sebagai juru selamat kita yang mengampuni kita, yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Bahwa manusia ini, saudaraku, kita adalah orang-orang yang berdosa, yang butuh keselamatan, yang butuh juru selamat, ya, yang butuh supaya bahwa kita yang hidup dalam dosa ini, dosa kita bisa ditutupi. Dan karena itu, saudaraku, kita perlu datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan, engkau mengampuni, ya, engkau mengampuni setiap dosa kami, setiap pelanggaran kami, ya, dan tidaklah aku sembunyikan kepadamu. Lalu dikatakan bahwa berbahagialah, ya, orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ada sebuah kebahagiaan, ya, saudaraku, bahwa ini adalah sebuah kebahagiaan. Dan kata-kata juga daripada Daud ini, kalau kita perhatikan di dalam catatan kakinya di situ, akhirnya juga dikutip oleh Paulus di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ke-8, menekankan sekali lagi bahwa Daud sudah bisa melihat jauh ke depan, pada masa dia untuk melihat jauh ke depan, bahwa pentingnya, ya, setiap kehidupan kita ini untuk memohon dan meminta supaya kita datang kepada Tuhan, supaya dosa kita disucikan, ya, ditahirkan segala pelanggaran kita. Kita perhatikan berikutnya di dalam ayat yang ke 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus ketempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. 10 sampai seterusnya sampai 11. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Saudaraku, bahwa di sini dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan kepada kita, ya, jalan yang harus kita tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mata Tuhan tertuju kepada setiap kehidupan kita. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ya, jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, tapi kita yang diberikan hikmat oleh Tuhan, bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, ya, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, maka Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan jalan kepada kita, jalan yang harus kita tempuh, ya, jalan yang memberikan penerangan kepada kita, jalan supaya kita mengalami sebuah kebahagiaan, bahwa kita tidak akan berbahagia bila tetap ada di dalam keadaan yang berdosa. Karena itu dia hendak menunjukkan jalan kepada kehidupan kita, kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, kepada orang-orang yang menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia terus ingin menunjukkan setiap
jalannya kepada kita, ya, memberikan bahwa saudaraku yang terkasih, memberi nasihat. Mata Tuhan tertuju kepada setiap kehidupan kita. Matanya tertuju berarti untuk melihat, mengamati, memperhatikan setiap kehidupan kita. Bahwa Tuhan mau supaya kita adalah orang-orang yang ketika diajar, yang dinasihati oleh firman Tuhan, berarti artinya dengan segala kerendahan hati kita datang dan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau menerima setiap didikan dan ajaran daripada firman-Mu yang mendidik, yang mengajar, yang memberikan penerangan, ya, kepada saya. Sebagaimana firman Tuhan juga mengatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikandilkan, ya. Jadi kita jangan seperti orang yang tidak berakal, tetapi kita lebih daripada itu. Berarti sekarang mari coba kepada Tuhan supaya setiap jalan, setiap nasihat yang diberikan kepada kita tidak mengeraskan hati kita, tetapi kita, saudaraku, maka membuka hati kita, ya, membuka hati kita untuk dididik dan diajar. Dan bahwa saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan mau supaya kita ini dengan segala kerendahan hati kita untuk datang kepada Tuhan dan mengaku, ya, kepadanya bahwa kami perlu Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh Juru Selamat, kami butuh supaya setiap pelanggaran kami, setiap dosa kami, ya, disucikan, diampuni oleh pada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, bahwa kita yang ada pada hari ini, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan datang menasihatkan setiap kehidupan kita, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ini betapa pentingnya untuk kita terus datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Dan berbahagialah setiap kehidupan kita, saudaraku, yang pada saat ini ketika kita telah menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, menerima karya penebusannya, karya penyelamatannya di atas kayu salib. Bahwa kata firman Tuhan, Ia membeli kita dengan darah yang mahal, ya, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi jangan sampai memakai tubuh ini untuk sebagai senjata-senjata kezaliman, tetapi mari, saudaraku yang terkasih, kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan saudaraku, di dalam perjalanan kehidupan kita ini juga orang-orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, maka kata firman Tuhan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi saudaraku, kita yang telah menyerahkan kehidupan kita yang telah menyerahkan hidup ini, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, supaya kita beroleh keselamatan, yang telah mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Berikutnya kata firman Tuhan menegaskan kepada kehidupan kita, maka saudaraku, memuliakan Allah dengan tubuh kita, ya. Lalu berikutnya juga di dalam Roma mengatakan bahwa kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Artinya apa? Kehidupan kita yang telah ditebus ini, maka saudaraku, jangan sampai kehidupan kita ini, tubuh kita ini lagi, saudara-saudaraku, mau hidup dalam keadaan-keadaan yang lama, keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan Tuhan, atau menyerahkan kehidupan ini sebagai alat kejahatan, alat kelaliman. Tetapi saudaraku, kata firman Tuhan, jangan sama dengan dunia ini lagi, ya. Tetapi kita berubah oleh pembaharuan budi kita, supaya kita terus dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik kepada Allah, yang berkenan dan yang sempurna. Aku terkasih bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita terus memohon, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan terus menyucikan kita, ya. Tuhan terus, saudara-saudaraku yang terkasih, kita boleh datang kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk memberikan jalan kepada kita, ya, memberikan nasihat kepada kita. Dan manakala jalan yang Tuhan ingin tunjukkan melalui kebenaran firman-Nya, dan setiap nasihat-nasihat itu melalui kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh membuka setiap hati kita untuk dididik dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara terkasih, dimanapun setiap kehidupan kita pada hari ini, saudaraku, berbahagia setiap kehidupan kita yang saudaraku datang kepada Tuhan untuk meminta, memohon ampun kepada Tuhan supaya dosa kita, ya, kesalahan kita, ya, diampuni, dihapuskan oleh Tuhan. Dan saudaraku, bahwa kita tidak menyembunyikan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu kita yang telah
diampuni, yang telah menerima karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk mati dan menggantikan setiap kita, saudaraku. Maka berikutnya di dalam perjalanan kehidupan kita ini, saudaraku, bahwa kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Artinya bahwa kita harus tahu untuk apa saya ada pada hari ini, ya. Untuk apa kehidupan saya boleh ada pada hari ini dipilih, sebagaimana kata firman Tuhan juga bahwa sebelum dunia didirikan kita tidak dipilih, kita dipanggil keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan, ya, untuk memberitakan tentang Tuhan yang besar melalui setiap kehidupan kita, menyatakan terang melalui setiap kehidupan kita. Karena itu berarti, saudaraku, yang telah ditebus, yang telah dosa kita, yang telah diampuni, itu adalah sebuah kebahagiaan. Dan berikutnya dalam setiap perjalanan kehidupan kita, saudaraku yang terkasih, terus memandang jauh ke depan, hidup dalam kebenaran, berkata, berpikir, bertindak dalam kebenaran Tuhan, membiarkan firman Tuhan menerangi setiap kehidupan kita, menerima setiap nasihat-nasihat kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada setiap kehidupan kita, ya. Dan dengan segala kerendahan hati kita boleh datang untuk memohon Dia menuntut kehidupan kita dan tidak sama lagi dengan dunia. Artinya apa nih, saudaraku, bahwa kita yang telah dipanggil keluar daripada kegelapan, sekarang kita menjadi orang-orang percaya yang harus berbeda dengan dunia ini. Tidak boleh sama lagi, tidak boleh mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan gelap, perbuatan-perbuatan yang malam. Saudaraku, sebagaimana juga di dalam perumpamaan, di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, di situ ada 10 gadis yang bijaksana, tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, yang melambangkan gereja Tuhan. Bahwa sebelum pasal itu muncul, bahwa kata firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan, ya, kesudahan akhir zaman, bahwa zaman ini akan kembali terulang, ya, bahwa zaman Nuh akan kembali terulang, ya, sebagaimana pada zaman Nuh, ya, ada makan, minum, ada pesta pora, hidup dalam keadaan yang gelap, hidup dalam keadaan yang malam. Dan pada saat itu kita sebagai gereja-gereja Tuhan, sebagai gadis-gadis yang bijaksana, betapa pentingnya kehidupan kita dalam menantikan kedatangan kerajaan, kedatangan mempelai laki-laki surgawi, supaya, saudaraku yang terkasih, pelita kita tetap bercahaya di tengah kegelapan dunia, ya. Pelita kita tetap bercahaya, bahwa, saudaraku, di tengah gelapnya dunia itu, maka kita harus tetap menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang terus mempersiapkan hidupan ini, yang terus mempersiapkan kehidupan kita dalam menyambut datangnya Mesias, dalam menyambut datangnya mempelai laki-laki surgawi untuk menyemput setiap kehidupan kita. Dan di tengah gelapnya malam, di tengah dunia yang semakin berdosa, saudaraku, bahkan Alkitab sudah menegaskan setiap kehidupan kita, kita yang telah ditebus, kita yang telah mengalami kebahagiaan oleh karena dosa-dosa kita telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib ketika kita datang mengakuinya. Dan berikutnya kita yang telah meminta Dia untuk menyucikan, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Berikutnya juga kita mempersiapkan kehidupan kita menjadi gereja-gereja, gadis-gadis yang bijaksana, yang menantikan datangnya pada kali yang kedua untuk menjemput kehidupan kita. Dan di tengah kegelapan dunia itu, di tengah gelapnya malam, di tengah perbuatan-perbuatan yang gelap, saudaraku, pelita kita harus tetap percaya seperti gadis-gadis yang bijaksana, ya. Mempelai, saudaraku, kata firman Tuhan, mempelai datang saat yang tidak diduga-duga. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Dan, saudaraku, gadis-gadis yang bijaksana yang telah siap, maka mereka siap menyambut. Saudaraku, tengah malam, saudaraku, maka itu yang tadi saya katakan, bahwa tengah malam menunjukkan bahwa situasi dunia ini bukan tambah baik, tapi tambah jahat. Karena pasal itu juga berbicara bahwa zaman Nuh akan kembali terulang. Zaman yang gelap akan kembali ada dan terulang. Berarti, saudaraku, kalau zaman itu sedemikian ada, dan kalau kita lihat juga, saksikan pada hari-hari ini kita ada di tengah-tengah dunia ini, maka betapa pentingnya, saudaraku yang terkasih, dalam gelapnya malam, di kegelapan dunia pada hari ini, pelita kita harus tetap bercahaya di tengah gelapnya dunia ini, saudaraku. Ya, pelita kita harus tetap bercahaya, karena aku tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan Tuhan. Berarti, saudaraku yang terkasih, manakala kita tidak tahu datangnya Tuhan, kita mempersiapkan kehidupan kita. Dengan hidup ini, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan tidak sama lagi dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita telah diampuni. Kita yang telah membawa kehidupan kita ini, yang mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, yang tidak menutupi setiap dosa dan pelanggaran kita, yang membiarkan diri kita untuk diajar, ya, oleh firman Tuhan, untuk ditunjukkan jalan, bahkan untuk mengarahkan hati kita, mata kita untuk kepada nasihat tersebut, dan kita
melakukan setiap nasihat kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya berdoa bagi setiap kehidupan kita yang ada pada hari ini, pelajaran perenungan firman Tuhan pagi hari ini, berbahagialah setiap kehidupan kita, ya, yang dosanya diampuni, yang kesalahannya tidak diperuntukkan oleh Tuhan. Maka Tuhan mendidik dan mengajar kehidupan kita untuk kita datang dan terus memohon kepada Tuhan supaya memberitahukan kepadanya apa yang menjadi pelanggaran kita, menjadi dosa kita. Mohon Tuhan untuk menyucikan dan mengampuni kehidupan kita, membiarkan hidupan kita untuk dididik dan diajar oleh benar firman Tuhan. Dan kita yang telah mengalami kebahagiaan ini, yang telah ditebus oleh Tuhan ini, berikutnya saudaraku, apa yang kita melakukan dalam perjalanan kehidupan kita? Persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Berarti membawa kehidupan kita ini untuk menjadi alat-alat kebenaran Tuhan. Tuhan, hadirnya saya di tempat ini, saya mesti lakukan apa di tempat tersebut, menjadi alat-alat kebenaran Tuhan. Dan berikutnya saudaraku, tidak sama lagi dengan dunia ini. Saudaraku, di dalam masa kita menantikan kedatangannya pada kali yang kedua, pelita kita harus tetap bercahaya di tengah kegelapan Tuhan. Saya berdoa bagi semua kita pada hari ini, saudaraku, oleh pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, terus memampukan setiap kehidupan kita untuk berjalan di dalam terang Tuhan, untuk pelita kita tetap bercahaya di tengah gelapnya malam pada hari ini, saudara. Sehingga sekalipun sekitar kita, sekeliling kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gelap, perbuatan-perbuatan yang malam, saudaraku yang terkasih, tapi oleh pertolongan, oleh pimpinan Roh Kudus, memampukan setiap kehidupan kita untuk terus bercahaya di tengah kegelapan dunia, sehingga ketika saudaraku waktunya, ya, bahwa kedatangan pada kali yang kedua, kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, doa saya menyertai kita semua pada saat hari ini oleh kekuatan pertolongan Tuhan, memampukan terus setiap kehidupan kita untuk berjalan dalam terang daripada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Kami syukur Tuhan kepadamu pada pagi hari ini, pada perenungan pagi ini Tuhan, atas setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengajar kami ya Tuhan, supaya kami terus ya Tuhan datang kepada Tuhan, merendahkan hati kami, merendahkan hidup kami untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, karena hanya Engkau yang sanggup untuk mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dan adalah sebuah kebahagiaan bagi kami yang ketika datang dan mengakui Engkau ya Tuhan, memohon ampun kepadamu ya Tuhan, penyucian atas setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ini adalah sebuah kebahagiaan. Dan berikutnya juga Tuhan, oleh pertolongan pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus, memimpin kami untuk ya Tuhan terus berjalan dalam terang Tuhan, memakai hidup ini ya Tuhan, memuliakan Allah dengan tubuh kami ya Tuhan, maka membawa hidupan kami ini Tuhan untuk tidak sama lagi dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan budi kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, di tengah gelapnya malam pada hari ini Tuhan, pelita kami ya Tuhan, anak-anak terus tetap terus bercahaya di tengah kegelapan dunia ini Tuhan. Kami syukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan terus melimpahi setiap kehidupan kami ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, sebagai gereja-gereja-Mu, mempelai wanita yang menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua, menjemput kehidupan kami, supaya kehidupan kami Tuhan tetap bersinar, tetap bercahaya, tetap terang ya Tuhan, di tengah kegelapan dunia ini Tuhan. Supaya ya Tuhan, kehidupan kami ini ya Tuhan, terus ya Tuhan, dipakai oleh Tuhan sebagai alat kebenaran-Mu untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami syukur kepadamu saat pagi hari ini, berkati seluruh umat-Mu saat pagi hari ini, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati kehidupan kami, kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan pada hari yang baru ini, dalam menjalani setiap aktivitas kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau yang menyelidiki setiap hati kami ya Tuhan, manakala ada yang tidak berkenan kepadamu, terus Engkau memberitahukan kepada kami supaya kami boleh datang ya Tuhan, dan memohon ampun kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau terus menyucikan kami dari setiap ya Tuhan kesalahan dan pelanggaran dan dosa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Ini doa kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semua kita saat pagi hari ini, dan shalom.